Om Swastiastu, salam pembelajar. Halo siswa kelas 7, mulai lagi di mata pelajaran IPA. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran. Ya, terutama kita akan belajar menggunakan alat ukur. Jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan kelima pada materi pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik melakukan pengukuran besaran-besaran panjang, massa, waktu dengan menggunakan alat ukur. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran-besaran turunan sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti yang Bapak bahas untuk pengukurannya yaitu untuk besaran panjang, massa, dan volume. Ya. Nah, untuk waktu, karena alat ukurnya sudah kalian sering jumpai di kehidupan kalian sehari-hari, ya, jam, stopwatch, itu ya. Pak rasa untuk mempersingkat materinya, itu bisa kalian pelajari sendiri, ya. Nanti yang Bapak bahas itu alat ukur untuk besaran panjang, massa, dan untuk besaran turunannya itu volume. Nah, baik, yang pertama, alat ukur yang pertama yaitu neraca Oehaus. Di sini alat ukur ini digunakan untuk mengukur massa benda. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini bagian-bagian dari neraca Oehaus. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagian-bagian dari neraca Oehaus. Dari bagian sebelah kanan yang ini, ya, ini merupakan garis kesetimbangan. Jadi, ketika kalian melakukan pengukuran, sebelum melakukan pengukuran pastikan neraca kalian lengannya menunjukkan angka 0, berarti lengan neracanya berada pada keadaan setimbang. Kemudian di sebelah kiri itu ada lengan neraca. Lengan neraca ini yang berisi skala. Jadi yang kita punya neraca Oehausnya yang ada di sekolah yaitu memiliki 4 lengan. Lengan yang pertama skalanya menunjukkan 0 sampai 200 gram. Lengan yang kedua skalanya 0 sampai 100 gram. Lengan yang ketiga 0 sampai 10 gram dan lengan yang keempat 0 sampai 1 gram. Kemudian di sebelah kiri lagi itu ada pemberat. Ya, jadi pemberat ini yang kalian geser seperti ini ketika melakukan pengukuran. Kemudian di ujung sebelah kiri itu ada tombol kalibrasi yang berfungsi untuk mengecek atau mengatur akurasi dari neraca Oehausnya. Jadi apabila lengan neracanya itu tidak berada pada posisi setimbang pada garis kesetimbangannya, maka kalian putar tombol kalibrasinya agar lengan neracanya kembali pada keadaan setimbang atau menunjukkan angka 0 pada garis kesetimbangannya. Kemudian yang terakhir, yang sebelah sini, itu tempat beban. Jadi di bagian ini kalian meletakkan beban yang ingin kalian ukur beratnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengukuran. Jadi di sini sudah Bapak siapkan 3 buah beban, ya, beban logam. Kita coba ukur berapa berat dari ketiga logam ini. Sebelum melakukan pengukuran, kalian pastikan dulu lengan neracanya itu sudah dalam posisi setimbang. Di garis kesetimbangannya dia menunjukkan angka 0. Kemudian posisi bebannya semua berada di sebelah kiri atau menunjukkan skala 0 semuanya, ya. Kemudian kalian taruh bebannya.
Nah, langkah selanjutnya kalian mulai menggeser beban-beban pada lengan neraca Ohaus-nya. Jadi kita geser dulu lengan yang pertama, yang besar ya. Nah, masih belum bergerak. Kita geser lagi lengan yang kedua. Sampai 100. Nah, ini kita lihat di garis kesetimbangannya, lengannya berada di bawah 0. Berarti lengannya lebih berat dibanding dengan beban benda yang kalian ukur. Jadi kalian geser lagi lengan yang kedua ini ke sebelah kiri. Nah, sampai lengan neraca Ohaus-nya kembali naik ya. Jadi untuk mengukur bebannya kita mencari kesetimbangannya di sini. Kita coba geser ke 50. Nah, sudah mulai menunjukkan kesetimbangannya, tapi lengan bebannya masih dia mengayun naik turun. Maka kita geser lagi lengan yang ketiga. 10. Nah, kembali kita lihat lengan neraca Ohaus-nya berada di bawah angka 0, berarti ini bebannya terlalu berat di lengan neraca Ohaus-nya. Kita geser lagi ke sebelah kiri. Nah, lengan yang ketiga berarti berada pada skala 0. Ini sudah hampir menuju ke kesetimbangan ya. Jadi kita geser beban yang terakhir, lengan yang keempat, sedikit demi sedikit agar hasilnya lebih akurat. Nah, ini sudah menunjukkan kesetimbangan ya. Jadi hasil pengukurannya seperti ini. Nah, hasil pengukurannya tinggal kalian tambahkan ya skala yang ditunjukkan oleh lengan yang pertama, ini 200, ditambah skala yang ditunjukkan oleh lengan yang kedua, 50, ditambah skala yang ditunjukkan oleh lengan yang ketiga, tambah 0, kemudian ditambah dengan skala yang ditunjukkan oleh lengan yang keempat, itu 0,05 gram. Membaca hasil pengukuran dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi. Jadi untuk neraca Ohaus yang kita gunakan dia memiliki 4 lengan ya. Jadi hasil pembacaan skalanya tinggal kalian menjumlahkan berapa angka yang tertera pada lengan yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat di sini. Jadi pada lengan yang pertama itu kita lihat angkanya yang tertera di sana yaitu 200 gram. Kemudian pada lengan yang kedua itu 50 gram. Kemudian pada lengan yang ketiga di sini 0 ya, kita tulis 0. Kemudian pada lengan yang keempat, nah ini skalanya 0 sampai 1 gram. Jadi pada masing-masing goresan ini nilainya 0,01 gram. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ini pada lengan yang keempat, ini kita baca 0,05 gram. Jadi kita tulis 0,05 gram. Tinggal kita menjumlahkan. Ya. Jadi 200 ditambah 50 ditambah 0,05 gram. Hasilnya 250,05
0,05 gram. Nah, ini hasil pengukuran yang kita lakukan. Nah, selanjutnya Pak contohkan lagi 2 ya. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi, pada gambar ini dia neraca Ohaus-nya dia menggunakan 3 lengan. Jadi, kita sepakati saja lengan yang pertama itu yang bebannya atau skalanya yang paling besar. Ya, jadi ini lengan yang pertama, ini lengan yang kedua, ini lengan yang ketiga. Nah, pada lengan yang pertama itu nilainya 400 gram. Kemudian lengan yang kedua itu menunjukkan 30 gram. Kemudian pada lengan yang ketiga itu 7 gram. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Jadi hasilnya 437 gram. Dan contoh yang kedua. Nah, lengan pertama itu menunjukkan 400 gram. Kemudian lengan yang kedua itu menunjukkan 50 gram. Dan lengan yang ketiga, kita lihat di sini. Karena ini nilainya 0 sampai 10 gram ya. Berarti masing-masing di sini skalanya menunjukkan 0,1 gram. Nah, kita lihat di sini. Berarti ini menunjukkan angka 6. Kemudian di sini tersisa masih 5 goresan. Berarti yang kita baca adalah 6,5 gram. Tinggal kita jumlahkan. Jadi 400 tambah 50 ditambah 6,5. Itu hasilnya 456,5 gram. Nah, demikian untuk pengukuran dengan menggunakan neraca Ohaus. Nah, ini merupakan jangka sorong. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, jangka sorong dia memiliki ketelitian atau nilai skala terkecilnya atau disingkat NST ya, itu sebesar 0,1 mm. Jadi akurasi dalam pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dia bisa mengukur sampai ketelitiannya atau skala terkecilnya sampai 0,1 mm. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, yang di sebelah kiri, ini rahang atau pengukuran bagian luar ya. Jadi rahang ini bisa digerakkan, jadi posisi tangan kalian ketika memegang jangka sorong itu seperti ini. Jadi jempol kalian yang akan menarik atau mendorong rahangnya ketika kalian melakukan pengukuran. Nah, jadi bagian sini rahang bagian dalamnya, rahang bagian luar, jadi digunakan untuk pengukuran luar. Ini digunakan sebagai pengukur diameter luar dari satu benda, ya misalkan seperti ini. Nah, kemudian di bagian atas ini pengukuran dalam di rahang bagian dalam. Sini fungsinya untuk mengukur diameter benda atau diameter tabung pada bagian dalamnya. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian ke sebelah sini ada tuas pengunci. Ya, jadi ketika kalian sudah melakukan pengukuran dan tidak ingin rahangnya bergerak kembali ya, maka kalian kunci rahangnya menggunakan tuas ini dengan cara diputar. Nah, kemudian di bagian sini ada skala utamanya, yang sebelah sini ya, skala utama, dan yang berada pada rahangnya yang ikut bergerak ketika kalian geser rahangnya itu, ini dinamakan skala nonius. Nah, kemudian di bagian bawahnya yang sebelah sini, ini digunakan untuk pengukur kedalaman. Ya, jadi
Caranya, jadi kalian masukkan bagian bawahnya ini ke dalam tabung atau benda yang kalian mau ukur kedalamannya, seperti ini. Kalian masukkan, kemudian kalian baca skalanya pada bagian atasnya, seperti itu ya. Nah, demikian untuk bagian-bagian dari jangka sorong. Baik, sekarang kita akan mencoba melakukan pengukuran ya. Jadi di sini sudah Bapak siapkan sebuah tutup spidol ya, yang nantinya kita akan ukur diameter bagian luarnya, kemudian diameter bagian dalamnya, dan kedalaman dari tutup spidol ini. Nah, yang pertama kita ukur dulu diameter bagian luarnya. Jadi digeser rahangnya seperti ini untuk jangka sorongnya. Kemudian kalian masukkan tutup botolnya ke dalam rahang jangka sorongnya. Kemudian ditekan ke sebelah kiri sampai mentok ya. Nah, kemudian agar rahangnya tidak bergeser, kalian bisa kunci jangka sorongnya. Nah, ini tidak bergeser lagi. Nah, selanjutnya kita akan membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Ya, jadi hasil pembacaan pengukurannya itu rumusnya skala utama ditambah skala nonius yang berimpit dikali dengan skala terkecil dalam jangka sorong tersebut, atau istilahnya di sini tadi sudah Pak jelaskan NST-nya. Nah, untuk membaca skala utama, jadi skala utama itu yang bagian sini. Ya, ini skala utamanya. Nah, skala utamanya itu dilihat di bagian dilihat di sebelah kiri angka 0 pada skala noniusnya. Nah, ini kan skala noniusnya. Untuk membaca skala utamanya, kita lihat di sebelah kiri angka 0 di bagian ininya ya. Di sebelah kiri angka 0 dari skala noniusnya. Nah, jadi ini kita baca karena ini ada 1, kemudian itu tersisa lagi 4 goresan, berarti kita baca 14 mm. Nah, kemudian skala noniusnya itu cari yang berhimpit. Artinya antara goresan skala noniusnya harus dia berhimpit dengan goresan pada skala utamanya. Nah, kita lihat di sini yang terlihat paling berhimpit itu di bagian sini, ya. Nah, ini. Jadi garisan goresan skala utamanya itu dia saling berhimpit dengan skala noniusnya. Nah, ini skala noniusnya itu 8 dikali dengan NST-nya. Jadi 8 dikali 0,1 mm. Jadi kita dapat di sini untuk skala noniusnya yaitu 0,8 mm. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. 14 ditambah 0,8 mm itu hasilnya 14,8 mm. Atau kalau kalian ingin rubah ke bentuk cm, ini hasilnya 1,48 cm. Nah, bisa kalian mengerjakannya seperti ini, atau kalian langsung masukkan ke rumusnya ya. Di hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala noniusnya dikali NST. Nah, jadi ini skala utamanya 14 ditambah 8 kali 0,1 sama dengan 14 ditambah 0,8
hasilnya 14,8 mm. Nah, jadi seperti itu untuk hasil pengukuran yang pertama. Kita lanjut ke hasil pengukuran yang kedua. Nah, ini kita mengukur diameter bagian dalam dari tutup spidolnya. Nah, kita lihat skala utamanya. Ingat skala utama yang kita baca yaitu di sebelah kiri angka 0 dari skala Noniusnya. Ya, di sebelah kirinya. Nah, ini agak sedikit di sebelah kiri angka 0 ya. Jadi, kita baca di sini karena 1, kemudian tersisa 1 goresan, itu kita baca itu 11 mm untuk skala utamanya. Nah, kemudian skala Noniusnya kita lihat yang berhimpit. Yang berhimpit di sini. Nah, ini. Ya, yang berhimpit. Jadi berada di angka 1. Jadi walaupun setelah 1 masih ada skala-skala lain yang berhimpit, kita cari yang berhimpitnya paling pertama atau berhimpitnya paling awal ya. Jadi di sini 1 kali 0,1. Itu sama dengan 0,1 mm. Nah, jadi hasil pengukuran untuk pengukuran diameter dalam tutup spidolnya, hasil pengukurannya sama dengan skala utama ditambah skala Nonius dikali NST-nya, itu sama dengan 11 ditambah 1 kali 0,1. Ini hasilnya 11 ditambah 0,1 sama dengan 11,1 mm. Ya, jadi kalian harus menjawabnya seperti ini. Pertama, skala utamanya dulu kalian baca berapa, skala Noniusnya kalian baca ya berapa, kemudian masuk ke perhitungannya. Nah, Pak, contohkan lagi 2 soal ya. Jadi, untuk soal yang nanti akan kalian sering temui, itu bentuknya seperti ini. Jadi, pada bagian atas, ini merupakan skala utamanya, yang bagian bawah, itu skala Noniusnya. Nah, langsung saja, untuk skala utamanya, kita lihat di sini, itu kita baca di sebelah kiri angka 0. Nah, ini angka 0 skala Noniusnya dibaca sebelah kirinya. Jadi, skala utamanya itu di sini ada angka 4, kemudian ada 2 garisan, berarti 41, 42. 42 mm. Kemudian skala Noniusnya dicari yang paling berhimpit. Nah, yang ini yang paling berhimpit. Yang ini ya, yang paling berhimpit. Ini kita baca 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 0,1. Hasilnya 0,4 mm. Nah, tinggal kalian jumlahkan hasil pengukurannya 42 ditambah 0,4. 42,4 mm seperti ini. Ya. Jadi nah, soal selanjutnya yang nomor 2. Skala utamanya kita lihat di sini. Di sebelah kiri angka 0-nya dari skala Noniusnya. Ini angka 2. Kemudian kita hitung goresan di sebelah kiri angka 0-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 goresan sebelah kiri angka 0-nya. Jadi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 mm. Kemudian skala Noniusnya, kita lihat yang berhimpit. Nah, sebelah sini. Yang berhimpit. Ya, antara skala utama dengan skala Noniusnya. Jadi kita
lihat di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali 0,1 sama dengan 0,6 mm. Nah, ini bisa kalian buat pengerjaannya seperti di atas ya, atau seperti tadi Pak jelaskan. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala non-use dikali NST-nya sama dengan 27 ditambah 6 kali 0,1 sama dengan 27 ditambah 0,6, hasilnya 27,6 mm. Nah, jadi itu ya untuk pengukuran dengan menggunakan jangka sorong.